Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priambodo Biantoro dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, kelas S1-07F Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan membahas tentang praktikum fisika modul 3, yaitu tentang peluru. Tujuannya yaitu pada modul 3, peluru ini adalah satu, dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru. Yang kedua, dapat menghitung waktu dan jarak ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Pada modul 3 ini saya menggunakan software PET Simulation yang bernama Projectile Motion. Langsung saja kita buka dan kita cari atau ketik Projectile Motion. Lalu kita klik play. Setelah kita klik play, akan muncul tampilan seperti ini dan terdapat 4 menu di Projectile Motion ini, yaitu yang pertama adalah intro, kedua vektor, ketiga drag, dan yang keempat lab. Kemudian kita pilih lab. Akan muncul tampilan seperti ini. Pada modul 3 ini ada 3 percobaan, yaitu yang pertama, percobaan pertama menghitung waktu, jarak ketinggian dengan kecepatan awal yang tetap yaitu 10 meter per sekon, tetapi dengan sudut yang berbeda-beda. Pada percobaan pertama ini kecepatan awalnya tetap yaitu sebesar 10 meter per sekon dengan sudut yang berbeda-beda, yaitu yang pertama 30 derajat, kedua 45 derajat, ketiga 60 derajat, 75 derajat, yang kelima 90 derajat. Pada percobaan kedua, menghitung waktu, jarak, dan ketinggian dengan kecepatan awal yang tetap, tetapi dengan sudut yang tetap. Kecepatan awalnya bervariasi, yaitu pada percobaan kedua ini kecepatan awalnya yaitu 5 meter per sekon, yang kedua 10 meter per sekon, yang ketiga 15 meter per sekon, yang keempat 20 meter per sekon, yang kelima 25 meter per sekon dengan sudut 45 derajat. Pada percobaan ketiga, kecepatan awal dan sudutnya tetap, tapi kita menggunakan jenis-jenis benda yang berbeda. Di percobaan ketiga terdapat jenis-jenis benda yang berbeda, yaitu yang pertama cannonball dengan massa sebesar 17,60 kg, kedua golf ball dengan massa 0,05 kg, yang ketiga baseball dengan massa 0,15 kg, yang keempat football dengan massa 0,41 kg, dan yang kelima tank shell dengan massa 42 kg. Langsung saja kita menuju ke PET Simulation untuk pengambilan data. Kita melakukan percobaan yang pertama dahulu. Pada percobaan yang pertama, kita akan menghitung percobaan pertama dengan sudut 30 derajat dan kecepatan awal 10 meter per sekon. Kita atur kecepatan awalnya sebesar 10 meter per sekon dan sudutnya 30 derajat. Kita geser sebesar 30 derajat. Lalu kita tembakkan pelurunya. Kemudian kita tarik gambar yang berwarna biru ini ke titik yang berwarna hijau. Dan di sini ada 3 nilai, yaitu time atau waktu, range atau jarak maksimum, height atau ketinggian maksimum. Kita peroleh time atau waktu sebesar 0,51. Kemudian height atau ketinggian maksimum kita peroleh 1,27 meter.
Apabila kita ingin mengetahui jarak maksimum atau range, kita tarik gambar biru ini ke ujung jatuhnya peluru dan memperoleh nilai sebesar 8,83 meter. Apabila kita ingin mencoba kembali, maka kita refresh dahulu. Kemudian kita atur kecepatan awalnya seperti tadi sebesar 10 meter per sekon. Kemudian kita atur sudutnya sebesar 45 derajat. Lalu kita tembakkan pelurunya. Seperti tadi, kita tarik gambar yang berwarna biru ini ke titik hijau dan memperoleh nilai time atau waktu sebesar 0,72 second dan memperoleh height atau ketinggian maksimum sebesar 2,55 meter. Kemudian apabila ingin mengetahui jarak maksimum atau range, kita tarik gambar biru ini seperti tadi ke titik jatuhnya peluru dan menghasilkan range atau jarak maksimum sebesar 10,19 meter, atau kita bulatkan sama saja menjadi 10,2 meter. Kemudian pada percobaan kedua, sebelumnya kita refresh dahulu. Pada percobaan kedua, kita akan mengukur dengan kecepatan awalnya 5 meter per sekon dengan sudut yang tetap yaitu 45 derajat. Kita atur kecepatan awalnya sebesar 5 meter per sekon, lalu sudutnya tetap yaitu sebesar 45 derajat. Lalu kita tembakkan pelurunya. Kemudian kita tarik gambar yang berwarna biru ini ke titik yang hijau dan menghasilkan time atau waktu sebesar 0,36 second dan menghasilkan height atau ketinggian maksimum sebesar 0,64 meter. Apabila kita ingin mengetahui jarak maksimum atau range-nya, kita tarik gambar berwarna biru ini ke ujung jatuhnya peluru dan menghasilkan range atau jarak maksimum sebesar 2,55 meter. Apabila kita ingin menghitung kembali, kita atur ulang dengan kecepatan awalnya 10 meter per sekon dengan sudutnya tetap sebesar 45 derajat. Lalu kita tembakkan pelurunya. Kemudian sama seperti tadi, kita tarik gambar yang berwarna biru ini ke titik yang hijau dan memperoleh hasil time atau waktu sebesar 0,72 second, menghasilkan height atau ketinggian maksimum sebesar 2,55 meter. Apabila ingin mengetahui jarak maksimum atau range, kita tarik ke ujungnya dan memperoleh hasil 10,19 meter atau dibulatkan menjadi 10,2. Ya, pada percobaan ketiga kita menghitung jenis-jenis benda yang berbeda dengan massa yang berbeda juga. Kita akan mengukur contohnya cannonball. Kita atur ulang dulu, kemudian kita pilih cannonball dengan massa 17,60 kg. Lalu kita atur kecepatan awalnya tetap yaitu sebesar 10 meter per sekon, kemudian besar sudutnya tetap yaitu sebesar 45 derajat. Lalu kita tembakkan pelurunya. Kemudian sama seperti tadi, kita tarik gambar yang berwarna biru ini ke titik yang berwarna hijau, kemudian menghasilkan time atau waktu sebesar 0,72 second. Kemudian menghasilkan height atau ketinggian maksimum sebesar 2,55 meter. Apabila ingin mengetahui jarak maksimum, kita tarik ke ujung jatuhnya peluru,
menghasilkan sebesar 10,19 meter. Apabila ingin mencoba kembali, yaitu dengan contoh jenis benda, misalnya golf ball, maka kita atur ulang terlebih dahulu. Kita atur golf ball dengan massa 0,05 kg. Lalu kita atur kecepatan awalnya tetap seperti tadi, yaitu 10 meter per sekon, dan besar sudut yang tetap sebesar 45 derajat. Kemudian kita tembakkan pelurunya. Lalu sama seperti tadi, kita tarik gambar yang berwarna biru ini ke titik hijau dan menghasilkan time atau waktu sebesar 0,72 second. Lalu menghasilkan height atau ketinggian maksimum sebesar 2,55 meter. Apabila ingin mengetahui jarak maksimum atau range, kita tarik gambar biru ini ke ujung jatuhnya peluru dan menghasilkan range sebesar 10,19 meter. Lalu kita menghitung percobaan pertama berdasarkan teori. Perhitungan waktu titik puncak TP sama dengan V0 sin theta per G sama dengan 10 sin 30 derajat per 9,8 sama dengan 0,51 second. Jarak maksimum R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan 10 kuadrat sin 2 kali 30 derajat per 9,8 sama dengan 8,83 meter. Jarak maksimum Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G sama dengan 10 kuadrat sin kuadrat 30 derajat per 2 kali 9,8 sama dengan 1,28 meter. Pada percobaan kedua, perhitungan waktu titik puncak sama dengan TP sama dengan V0 sin theta per G sama dengan 5 sin 45 derajat per 9,8 sama dengan 0,36 second. Konstanta Pegas R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan 5 kuadrat sin 2 kali 45 derajat per 9,8 sama dengan 2,55. Ketinggian maksimum Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G sama dengan 5 kuadrat sin kuadrat 45 derajat per 2 kali 9,8 sama dengan 0,91 meter. Pada percobaan ketiga, menghitung waktu titik puncak TP sama dengan V0 sin theta per G sama dengan 10 sin 45 derajat per 9,8 sama dengan 0,72 second. Jarak maksimum R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan 10 kuadrat sin 2 kali 45 derajat per 9,8 sama dengan 10,20 meter. Ketinggian maksimum Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G sama dengan 10 kuadrat sin kuadrat kali 45 derajat per 2 kali 9,8 sama dengan 2,57 meter. Dari 3 percobaan menggunakan rumus yang sama, tinggal kita sesuaikan untuk kecepatan awal dan sudutnya sesuai dengan modul. Lalu pada praktikum ini kesimpulannya adalah yang pertama, semakin peluru dilontarkan maka semakin kecil jarak maksimumnya, dan yang kedua, semakin besar kecepatan awal maka semakin jauh atau besar dari hasil lontaran pelurunya. Yang ketiga, semakin besar sudut penembakan pelurunya, semakin lama peluru berada di udara, jadi ada hubungan berbanding terbalik antara besar sudut penembakan peluru dengan jarak terjauh. Yang keempat, tanpa adanya sudut
sudut, juga kecepatan awal, tidak bisa menghitung jarak maksimum dan ketinggian maksimum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.